في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Awal mula langkah yang paling mulia, sama-sama kita bermunajat memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram. Allah adalah satu zat yang sama sekali tidak memerlukan kepada yang namanya masiwallah. Sedangkan masiwallah wajib berdaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriringkan nada serta salam yang begitu mulia, sama-sama kita sampaikan kepada sosok yang begitu sempurna. Wa afdalul khalqi 'ala al-idlaqi nabiyuna fadli 'ala syirqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula kepada seluruh keluarga serta sahabat sekalian, tak lupa kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al-fakir, terutama sekali kepada ahli Masjid Baitul Makmur, selanjutnya kepada ketua PKM serta seluruh jajarannya, panitia pembangunan masjid serta seluruh jajarannya, kepada muazzin Bilal Ibu Merawati, serta kepada Abiyah, Ubayyah, Abuya, sosok-sosok ulama yang ada di dalam masjid ini. Izinkanlah Al-Fakir berdiri sejenak di hadapan. Guna dan maksud adalah untuk membacakan dua rukun Al-Khutbah. Teman sebelum hal tersebut Al-Fakir laksanakan ada sedikit mau'izah hasanah yang Al-Fakir peruntukkan untuk diri pribadi Al-Fakir terutama. Memang apabila nantinya nak lebih kita jauh sebagai umat, sebagai penawar, maka alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari ayat baru saja yang Al-Fakir bacakan, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan golongan jin dan tidaklah aku menciptakan golongan manusia illa kecuali hanyalah untuk menyembahku kepada Allah. Sesungguhnya fungsional yang paling utama dan pertama diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibelahirkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah untuk menyembah Allah. Fungsional yang paling pertama katanya dalam dunia adalah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperlama sujud kepada Allah, untuk melakukan segala sesuatu ubudiyah yang dicintai oleh Allah. Akan tetapi yang namanya kita manusia, termasuk Al-Fakir sendiri yang mengatakan kita adalah orang-orang yang malas beribadah. Kita adalah orang-orang yang lalai hidup di dunia, lalai dengan hanya kenikmatan yang sementara saja, lalai dengan kekuatan kepemudaan yang ada pada otot-otot kita, lalai dengan harta yang semata hanya tidak kita bawa ke dalam alam barzah. Nyan katanya manusia. Maka timbullah suatu pertanyaan yang begitu luar biasa. Kenapa kita sebagai manusia yang padahal intinya diciptakan untuk beribadah, akan tetapi kita malas untuk sujud kepada Allah, kita enggan di dalam bersedekah, malas di dalam berpuasa sunnah dan lain sebagainya? Imam Al-Haddad menjawab, setidaknya ada 4 faktor
yang menyebabkan manusia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada 4 tersebut, apabila bagi tanya hingga sudah pasti dengan sebabnya kita lupa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Imam Al-Haddad, adalah jahilun. Jahil terhadap ilmu agama. Jahil katanya hadap hukum, bagaimana fungsional daripada solat, sehingga tak sembahyang tip-tipan, sehingga sembahyang 2 rakaat memang habis 2 minit. Bahkan katanya tidak mengetahui fungsional daripada memperlama rukuk kepada Allah. Padahal doktor di luar negeri mengatakan rukuk dengan durasi yang lama itu mengakibatkan fungsional daripada kalian katanya stroke. Fungsional daripada kalian katanya hantruk, saraf terjepit. Kita tidak mengetahui fungsional daripada sujud yang lama. Padahal menyatakan tak perlamakan sujud subhana rabbiyal a'la sampai dengan 11 kali, 21 kali. Fungsionalnya adalah jauh daripada stres. Bahkan ketika sujud, mandung-mandung darah menyentuh ubun-ubun. Maka kaum muslimin sekalian, orang yang rutin sembahyang kantong umum. Orang yang rutin sembahyang mungkin gila. Kenapa? Karena darahnya berfungsi sampai dengan ubun-ubun dan seluruh otaknya. Maka kaum muslimin sekalian, jahil kita terhadap fungsional puasa, sehingga malas bauranya oleh kita dah puasa, sehingga dalam sunat puasa dapat dah puasa tapi keku. Padahal fungsional daripada puasa, doktor mengatakan ketika kita lapar, usus tersebut membersihkan dirinya sendiri. Ketika kita berpuasa sunnah, ternyata itu adalah hal yang paling sehat, olahraga yang paling luar biasa yang dilakukan oleh organ kita. Kita nyobakan malasnya kita ketika berinfak di jalan Allah, bahkan karena kita tak gunakan matematika dunia. Napeng di situ ribe, dah suut 2 ribe tak dalam celek, buat takun tinggal 8 ribe. Itu salah, itu matematika dunia. Sedangkan matematika akhirat, 2 ribe tak suut nanti dalam celek, yang adalah 2 ribe di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma uang tersebut belum kita ambil hari ini. Kapan? Ketika kita masuk ke alam barzah, barulah terasa ternyata 2 ribu tersebut cukup berharga. Maka ketika kita jahil terhadap ilmu agama, disitulah sampai kepada malasnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Maka dalam hal yang pertama ini, penting kepada kita mengetahui setiap fungsi daripada peribadatan. Benar ilmiah ketika beribadah, supaya kita tahu kuat fungsionalnya, tahu kuat ibadah hakikat daripada apa yang kita lakukan. Katanya pun senang dan jemat pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ali bin Abu Bakar mengatakan, al-jahlu narun lidinil mar'i yahriku. Jahil adalah api yang akan membakar bagi agamanya seseorang. Wa ilmu ma'un litikal mari yudfiha. Sedangkan ilmu adalah air yang akan menyiram api tersebut. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang beramai ketika majlis taklim. Jadilah kita sebagai orang-orang pemuda-pemuda yang memperamai majlis-majlis taklim. Jadilah kita ni SMP, SMA yang galak balai pengajian, yang galak hidayah dan lain sebagainya. Kaum muslimin tanpa ilmu kita tidak tahu apa-apa. Maka ketika pelita ilmu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan lilin yang padam yang tidak bisa kita nyalakan lagi. Ketika abu diputar
mereka ketinggal kitanya. Abah Asnawi di lamno ketinggal kitanya. Allah Rasulullah mengatakan lebih mangat digantau oleh Allah tabuh nanggara tu, tabuh suku tu daripada digantau sidra ulama yang ia ambil kembali. Maka cukup susah. Siapakah yang bisa menggantikan sosok ulama karismatik sufistik yang begitu luar biasa seperti Abu Qudah? Anda terjadi tujuh cara masuk. Maka kaum muslimin, setidaknya kita ini yang tidak bisa menjadi ulama, jadilah orang-orang yang berada di pihak mereka. Jadilah orang-orang yang berada di barisan ulama. Urung-urung tanya, wujud ke tanya urung peramai majlis taklim ketika anak murid Abu Qudah. Wah, wapo, takut pak urungnya. Begitu juga dengan dayah-dayah yang lain kaum muslimin sekalian. Maka pakar menantang pegang tanpa ilmu tanya jahil, menyuruh tanya jahil ibadat itu nihil untuk kita laksanakan. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian. Yang kedua, faktor yang mengakibatkan kita malas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Haddad, adalah lemah iman. Kan hana iman, akan tetapi lemah iman yang di dalam dada kitanya. Caranya bagaimana? Fanzur ila nafsika thumma tabini lil alami uluwi summa sufli. Berpegang di dalam kitab Jawharat Tauhid. Fanzur ila nafsika. Kalian legata nafsika terhadap diri gata. Guyu kalian lepo kitab pegang. Ada penciptaan kitanya yang mana dulunya kita tiada. Akan tetapi ketika bersatunya kedua orang tua kita, tiba-tiba kita ada. Padahal yang kitanya berasal daripada manikam yang begitu hina. Akan tetapi baju demi baju, ura demi ura, tergumpallah darah tersebut menjadi manusia. Na roh, na ulai, na jara, na kaki, na hati, na jantung dan lain sebagainya. Lahir kena udonya disebut dengan siapa? Manusia. So cipta lagi nya lupa menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian ada alam sekitar. Bagaimana Allah menciptakan laut yang tiada dasar, bagaimana Allah menciptakan langit yang tiada tiang. Begitu luar biasa kemampuan Allah. Allah katakan terhadap penciptaan Allah, insya-Allah iman kita yang lima guna menjadi kuat kembali. Sabar contoh. Boh manok abi. Boh manok yang biasa tak curug-curug ikut dada. Yang biasa tak curug menang mata sapi. Yang biasa tak curug coding. Akan tetapi boh manok yang lahir bak manok cukup dengan dikerami saja 20 sekian euro ikarong 5 manok hana dan suti sapu-sapu yang di dalam boh merah, yang di dalam boh putih. Akan tetapi dengan izin Allah, takdir Allah yang begitu luar biasa, bibit mata, bibit ule, bibit bule, lahir manoknya jiplung langsung to cipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalam terhadap alam yang telah diciptakan oleh Allah, agar iman kita bertambah kuat. Maka iman kita bertambah kuat, insya-Allah kita gemar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci agar iman kita penuh dalam dada, yang pertama bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kita tak akui dengan tidak. Menyota dua pak kedai kopi dengan yang galak tu maruk tanya-tanya maruk galak dan tu maruk. Setidaknya katanya pemenangnya pada lalu kita lain sebagainya. Akan tetapi menyota dua dengan orang soleh, tanya-tanya tempat wadah pak sembahyang dan lain sebagainya kaum muslimin sekalian. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Jino wadah luhur kajulah. Dalam artian pukul 12 kaget ke kena masjid. Baik sampai pukul 12 urang-urang golongna dalam masjid.
kesempatan bagi kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Jino katalah dah, katanya mentamah telat saja. Seharusnya katalah dah berawai tanya aja. Nawadai untuk tak berzikir kepada Allah, nawadai untuk tak baca Al-Quran. Karena Al-Qurannya adalah mukjizat Rasul yang paling besar. Wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mukjizat Rasul begitu banyak sekali, akan tetapi cuma Al-Quran yang dapat melemahkan manusia. Berberoh mukjizat Rasul tunggu sekalian, tetapi yang nomor satukan oleh Allah hanyalah Al-Quran Karim, dan Al-Quran tersebut masih ada sampai dengan sekarang di sisi kita. Yang ketiga, berpuasa. Di sini maksudnya adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Kaum muslimin sidang jamaah yang ketiga. Yang ketiga, faktor yang membuat kita beribadah kepada Allah adalah kita sering tak baju makanan syubhat, sering tak konsumsi makanan syubhat. Al-halalu bainun, kata Rasul. Al-haramu bainun, wa ma bainahuma umurun mutasyabihah. Yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Akan tetapi barang di antara keduanya apabila bercampur, itulah dikatakan syubhat. Maka syubhatnya adalah sedikit harta yang haram yang terdapat di dalam harta yang halal, dan mana kita tidak mengetahui di mana posisi hal yang haram tersebut sehingga kebenaran kepada syubhat. Maka apabila dia katanya tak konsumsi syubhat, dari ibadah. Tengku menyusah andai diharum di ban, anak berdaya juga. Menyoduk syubhat dapat menghalangi kita untuk berpuasa sunnah, untuk memperlama sujud. Ulum katanya galak tak konsumsi makanan yang bersumber daripada harta-harta yang haram. Maka kaum muslimin sekalian, bersihkan harta kita, bersihkan perut kita, menyopeng syubhat. Cukup dengan sekedar lagi tanya guna tak sedekah. Setuh kita benar sedekah merhat ke prepare, insya-Allah halal. Yang keempat, faktor yang menyebabkan manusia malas beribadah kepada Allah adalah banyaknya angan-angan. Maksud daripada Imam Al-Haddad, le angan-angan. Banyaknya angan-angan di sini bukan cita-cita, melainkan lalai kita daripada kematian. Lalai katanya seolah-olah habis, dia katanya udah bersabit. Seolah-olah dia katanya sehat bersabit. Padahal jelas orang tak tanya ho pak ni dra nikah hanale ho nikah kamu meninggal. Dalam artian akan berbuat bagi kitanya giliran masing-masing untuk berhadap kepada Allah. Yang dalam habis sekalian, lih tamate dia kitanya hana kiamat aju. Payah tak hilal di dalam kubur. Yang mana durasi tidurnya kita di dalam kubur hana tak tujuan pajak kiamatnya. Kadang beri bedon tu, beri bedon tak dalam kubur pagi hana ngontu. Punya hana sep amal, hana sep ibadah kepada Allah, hana kau pengon. Pagi nak takalan rumah di dalam kubur pertama, hana. Pagi nak takalan fortune ke pertama dalam kubur, hana. Maka hati-hati habis sekalian, jangan sampai kita lupa terhadap kematian. Tunggu yang dirahmati oleh Allah, menyogotanya kata tamang dalam alam barzah. Dunia iwat ditanya, hal lupa kata pahit. Takut tak gai, takut. Ya Rabbi, lebih ke hartanya berinfak li anak dan jalan Allah. Apabila dia berilmu, apabila mereka pintar dengan ilmu agama, apabila mereka mau mendoakan, alhamdulillah. Akan tetapi apabila tak investasi hartanya mak jalan yang hana jelas, anak hana tak sokong dengan ilmu agama, pagi malah jimu pakai dengan hartanya
Maka hati-hati kaum muslimin sekalian, perbanyaklah zikir mati supaya dia katanya kong iman dalam dada tiban zikir mati. Le katanya bersering-sering, tak bayangkan ketika kita sakaratul maut, tak benda bila malam habis dia tak istighfar dan berselawat kepada Allah. Tak bayangkan bagaimana badan kita dimandikan oleh keluarga kita. Tak bayangkan bagaimana badan kita dikafani oleh keluarga kita. Tak bayangkan bagaimana badan katanya kebudun, ba'alun, bersembayang lepadi-padi dahulu. Tak bayangkan bagaimana keranda kita dibawa oleh sanak keluarga kita ke dalam kuburan. Bayangkan itu adalah zikir kematian paling baik bagi kita yang lemah iman, agar iman katanya kembali kental. Maka kaum muslimin sidang jamaah sekalian, jadilah kita orang yang berilmu agama agar kita tertib beribadah kepada Allah. Jadilah kita sebagai orang-orang yang selalu melihat ciptaan Allah dengan penuh kekaguman sehingga iman kita kembali. Jadilah kita sebagai orang-orang yang selalu mensucikan hartanya supaya bina harta syubhat yang terkonsumsi. Jadilah kita orang-orang yang selalu berzikir dengan zikir kematian agar kita sampai-sampai tak ingat mati, tertib ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu